Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan kasih ulasan mengenai iOS terbaru lagi yang baru aja dirilis sama Apple di pagi ini, yaitu iOS 18.3.2 ya. Jadi ini adalah lanjutan dari 18.3.1 kemarin, yang sebenarnya ini cuma minor update aja ya untuk perbaikan bugs dan juga security patch. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS-nya 18.3.2. Di sini gue udah update ya di iPhone kedua gue, yaitu iPhone 11. Yang mana sebelumnya tuh gue dari 18.3.1. Jadi di sini gue dapetin size update-nya sebesar 418,7 MB. Tergolong kecil ya, karena memang ini update yang minor untuk iOS-nya. Lalu kita akan cek untuk si build number-nya. Kita pergi aja ke bagian setting, general, pilih about, lalu iOS version. Di sini untuk build number-nya 18.3.2 22D82. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.3.2, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gua. Untuk mode firmware-nya di sini di 6.01.01. Lalu untuk iPhone storage-nya kita tap aja, loading-nya lumayan cepat. Kita scroll ke paling bawah. Di sini ada iOS dan juga sistem data. iOS-nya tuh gue dapetin di angka 11,38 GB. Tidak ada Apple Intelligence ya, karena memang ini iPhone 11. Lalu untuk sistem datanya gue dapetin di angka 9,16 GB. Tergolong standar ya untuk size dari sistem data ini, karena memang dia juga tentatif ya, akan berubah seiring waktu. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Sekarang kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di 18.3.2 ini. Seperti yang gue bilang di awal, ini cuma minor update aja. Jadi untuk perbaikan bugs aja, di sini Apple juga udah mention untuk important bugs fix ya, security update, dan juga perbaikan isu bugs mengenai pemutaran video streaming ya di aplikasi bawaan ataupun third party kayak YouTube ataupun Netflix. Tapi sejauh ini sih pada saat gue pakai nonton streaming di YouTube ataupun Netflix itu sama aja ya, nggak ada masalah sama sekali di 18.3 ataupun 3.1 kemarin. Jadi mungkin perbaikan bugs tersebut tuh untuk beberapa user aja yang memang ngalamin hal tersebut. Tapi kalau gue sih sama sekali nggak ngalamin. Jadi buat kalian yang memang ngalamin bugs tersebut, bisa coba aja update ke 18.3.2 ini. Lalu untuk security patch-nya untuk iOS dan juga iPadOS ya sama di 18.3.2. Di sini tuh ada perbaikan untuk WebKit ya, kalian bisa cek aja sendiri. Tujuannya tuh untuk mencegah kerentanan konten web jahat yang mungkin bisa menyerang iPhone kalian pada saat buka Safari ya. Jadi seharusnya sih walaupun ini minor, tetap aja ini jadi perbaikan yang cukup bagus untuk iPhone kalian, dan pastinya akan lebih stabil dari 18.3.1. Kalau mengenai isu bugs di bagian kamera itu masih sama ya, perpindahan lensa dari 0,5 ke 1 tuh sama-sama masih patah dari 0,5 ke 1 gini. Tuh. Dia masih patah ya perpindahannya. Dari ultrawide ke 1 kali dia masih sama. Di iOS 18.4 beta ketiga itu juga masih sama ya, patah gitu. Nah ini untuk update terbarunya 18.3.2 juga ternyata masih sama, belum diperbaiki sama Apple. Bugs lainnya yang gue sempat alamin di iPhone 11 tuh di bagian mail ya, aplikasi mail bawaan Apple. Di 18.3.1 tuh dia suka keluar sendiri pada saat gue buka kayak gini. Gue nggak tahu kenapa dia crash atau gimana, yang jelas itu bugs bawaan dari si Apple-nya. Nah di 18.3.2 ini sih sejauh gue pakai ya kurang lebih beberapa jam ini nggak ada masalah ya untuk aplikasi mail ini. Gue nggak tahu kedepannya kayak gimana, tapi semoga aja nggak ada kendala seperti yang gue alami di 18.3.1 kemarin. Bugs lainnya ada di bagian control center yang gue sempat alami di 18.3.1. Jadi pada saat gue slide kayak gini nih, dia tuh kayak nyaru gitu ya, si control centernya sama si home screen-nya. Ini kan home screen-nya ngeblur gitu ya. Nah pada saat di 18.3.1 pas gue slide kayak gini, dia tuh kayak berbayang gitu antara control center sama si home screen-nya tuh nyatu gitu dalam satu layar, dan itu ngeganggu banget ya buat gue. Walaupun nggak sering terjadi, tapi tetap aja gue beberapa kali ngalamin di 18.3.1. Dan di 18.3.2 ini sejauh ini masih aman ya, nggak ada masalah yang gue alamin seperti di 18.3.1 kemarin. Ya semoga aja stabil sampai seterusnya. Untuk performa sebenarnya masih sama aja ya seperti di 18.3.1, karena memang ini lebih ke perbaikan security patch aja, dan gue nggak ngalamin peningkatan yang signifikan ya. Tapi kalau kalian mau cek untuk skor Geekbench-nya, gue udah tes juga di sini untuk CPU dan juga GPU-nya. Untuk CPU-nya gue dapetin di angka 1030 untuk single core-nya. Sementara untuk multicore-nya di 2518 ya. Itu ada peningkatan dari multicore-nya, sementara untuk si single core-nya ada penurunan sedikit ya. Sama-sama nggak signifikan untuk penurunan dan juga kenaikannya. Lalu untuk si GPU-nya juga udah gue tes. Di sini gue dapetin di angka 11.542, ada kenaikannya dari 18.3.1 kemarin di 10.652. Tapi tetap aja semua itu cuma angka yang nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa keseluruhan dari iPhone kalian.
Battery life gue belum bisa berbicara banyak karena baru aja gue update, gue belum bisa kasih tahu secara menyeluruh. Tapi untuk battery health-nya memang ini udah service ya, udah di 79%. First use-nya di 2022 kalau nggak salah si iPhone ini tuh. Terus untuk 9 hari terakhirnya seperti ini, kalian bisa cek sendiri. Screen on time-nya mungkin ada di rata-rata 9-10 jaman lah ya untuk rata-ratanya. Ini baru aja gue update ya, baru hari ini, beberapa jam yang lalu, jadi belum bisa kasih screen on time yang lebih mendetail untuk iPhone 11 ini. Paling itu aja yang bisa gue sampaikan di 18.3.2 ini. Memang minor update aja. Untuk kalian yang mengalami sedikit bugs ataupun crash di bagian aplikasi, bisa coba aja update ke 18.3.2 ini. Size update-nya juga nggak gede, jadi nggak perlu ngabisin kuota dan juga waktu kalian. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Tolong di like video ini biar lebih semangat lagi untuk bikin video lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.